saat kita menggunakan database, ketika kita buat sebuah tabel misalnya, kadang-kadang kita butuh query ke beberapa kolom misalnya gitu ya. Nah, biasanya untuk mempercepatnya kita selalu menggunakan indeks ya, di kolom yang memang kita butuh lakukan query. Nah, pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Kenapa kok bisa dengan kita menambahkan indeks, itu bisa mempercepat query-nya? Nah, ini juga sering banget ditanyakan di proses interview ya, buat teman-teman misalnya yang mau melakukan interview misalnya, nah itu sering banget ditanyakan kenapa indeks bisa mempercepat proses query database. Nah, di video kali ini kita akan bahas detail kenapa ya hal itu bisa terjadi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa itu indeks di database? Nah, sebenarnya indeks itu ya, ketika kita menambahkan indeks ke sebuah kolom, itu sebenarnya kita menambahkan struktur data untuk mengubah cara penyimpanan data di database ya, untuk si kolom tersebut. Nah, secara default, saat kita membuat tabel, setiap kita memasukkan data ke dalam database, itu akan disimpan seperti ya tabular data ya, dari baris pertama sampai baris terakhir. Jadi kalau istilahnya itu kita bikin tabel, misalnya tabel produk gitu ya. Produk, di sini tabelnya misalnya ada ID gitu ya, ada nama gitu, ada harga. Nah, itu defaultnya dia akan disimpan tabular seperti ini. Jadi dari data pertama sampai data terakhir itu akan disimpan secara tabular. Misalnya di data 1 sampai data 1 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia disimpan secara tabular ya, per baris. Nah, problemnya adalah gimana kalau kita mau melakukan pencarian data menggunakan kolom nama. Nah, kalau misalnya data kita masih dikit, contohnya misalnya ada 100 mungkin ya, ini harusnya cepat ya. Kenapa? Karena kita tinggal cari satu persatu. Jadi secara default, pencarian di database itu adalah sekuensial ya. Buat teman-teman yang pernah belajar algoritma dan pemrograman mungkin tahu ya pencarian sekuensial ya. Jadi sesimpel kita nyari dari data pertama sampai data terakhir. Kalau ada 100 data ya simpel, kita cari dari data pertama sampai data ke 100. Contohnya saya mau nyari produk dengan nama A gitu ya. Maka akan dicari dari nomor 1 ya, dari data pertama sampai data terakhir. Nah, tapi problemnya adalah kalau misalnya datanya makin lama makin banyak, contohnya jadi ada 1 juta misalnya, seperti itu gitu ya. Makin lama proses pencariannya akan semakin lambat. Kenapa? Ya karena kan datanya grow terus ya, bertambah terus. Yang tadinya mungkin nyari 100 data cukup dengan 10 milisecond gitu ya. Nanti jadi misalnya 1000 data gitu ya, jadinya 100 milisecond gitu ya. Nah, tiba-tiba 10.000 data gitu ya, jadinya 1 detik gitu ya. Terus akhirnya mungkin kalau misalnya 1 juta data, sampai-sampai misalnya 100 detik gitu ya, 100 second. Nah, ini kan nggak bisa kita terima. Kenapa? Karena ya terlalu lambat. Masa kita mau cari pakai nama, tapi lambat banget gitu ya, sampai 100 second. Nah, pada kasus seperti ini, maka kita bisa ubah cara si database menyimpan datanya ya, itu menggunakan indeks. Jadi saat kita contohnya menambahkan indeks ke kolom nama, nanti cara penyimpanan data ini akan diubah gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti kita melakukan proses pencarian data, itu kita tidak akan nyari satu persatu ke barisnya, melainkan ke struktur data yang digunakan. Nah, rata-rata saat kita nanti simpan datanya ya, menggunakan indeks, contohnya saya tahu nih, nama sudah lambat gitu ya, maka saya akan buatkan indeks di nama ini. Jadi di nama ini kita akan tambahkan indeks. Nah, biasanya ada beberapa algoritma struktur data yang digunakan. Mayoritas sih kebanyakan menggunakan yang namanya B-tree ya. B-tree, ini adalah algoritma yang kebanyakan digunakan oleh database untuk menyimpan kolom yang kita tambahkan indeks. Artinya nanti nama-nama di sini itu tidak akan disimpan secara tabular lagi, tapi disimpannya secara struktur data B-tree. Nah, dengan menggunakan struktur data B-tree ini, maka nanti proses pencariannya itu akan lebih cepat gitu ya, kalau kita mencari berdasarkan kolom nama. Nah, pertanyaannya gimana sih kok bisa mempercepat? Nah, kita bahas di materi selanjutnya. Oke, jadi gimana sih cara kerja indeks di database ya? Kenapa kok bisa mempercepat gitu ya? Oke. Saat kita tambahkan sebuah indeks di kolom, maka tadi yang saya bilang, maka dia akan disimpan menggunakan struktur data yang berbeda. Jadi tidak menggunakan tabular data lagi. Artinya, biasanya sih struktur datanya akan dioptimize ya, tergantung kebutuhan.
Jenis indeks itu ada banyak ya, contohnya yang indeks biasa gitu ya, kebanyakan menggunakan algoritma contohnya B-tree. Ada juga yang kalau misalnya operasinya cuma pakai equals aja, jadi sama dengan gitu ya. Kalau B-tree itu cocok untuk semua operasi ya, ada sama dengan gitu ya, kurang dari, lebih dari kayak gitu. Itu cocok nih kalau pakai B-tree. Tapi ada beberapa kasus kita nggak butuh. Contohnya misalnya teman-teman mau nyari pakai email gitu ya. Email kan nggak butuh kayak kurang dari, lebih dari gitu ya. Email kan butuhnya misalnya exact gitu ya. Jadi pakainya sama dengan. Kalau kita tidak tambahkan indeks, maka akan dicari dari pertama sampai terakhir. Itu lumayan lama gitu ya. Ada juga algoritma contohnya hash ya. Hash gitu ya. Nah ini intinya kalau hash itu kayak key value gitu ya. Jadi udah disimpannya pakai key value. Jadi kalau kita mau nyari langsung pakai nama email gitu ya, itu langsung dapat secara cepat. Nah, kalau gitu kenapa harus pakai hash kalau B-tree juga bisa? Nah, ini tuh lebih cepat lagi gitu ya. Kalau operasinya cuma sama dengan atau tidak sama dengan, ini lebih cepat gitu ya. Nah, kalau pakai operasinya sama dengan, tidak sama dengan, habis itu kurang dari, lebih dari, nah ini bakal lebih cocok. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada juga yang contohnya yang advance, ada yang full text. Nah, indeksnya. Nah, kalau ini lebih advance lagi ya. Ini lebih ke search engine biasanya. Dan caranya pun ada banyak banget gitu ya. Nah, kita fokusnya ke yang biasa kita gunakan aja misalnya. Yaitu adalah B-tree. Nah, B-tree itu adalah sebuah struktur data ya. Itu tree ya, pohon ya. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah pernah belajar waktu kuliah, itu harusnya tahu ya struktur data tentang B-tree ini. Nah, biar lebih kebayang, kita akan coba lihat beberapa website yang melakukan simulasi B-tree ini. Ya, jadi buat teman-teman yang sebelumnya mungkin belum kuliah gitu ya, atau tidak pernah dapat materi tentang struktur data, nah teman-teman bisa lihat di sini ya simulasinya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, di sini ada contoh website ya untuk melakukan simulasi B-tree. Jadi intinya di dalam B-tree itu ketika kita memasukkan data, datanya itu akan disimpan dalam bentuk pohon gitu ya. Nah, tapi bagusnya struktur data B-tree itu dia itu bisa melakukan self-balancing ya. Jadi istilahnya itu menyeimbangkan si pohonnya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan datanya, kalau beberapa algoritma yang tidak bisa self-balancing, itu biasanya kalau pohonnya bisa aja terlalu ke kiri misalnya, atau terlalu ke kanan kayak gitu. Jadi sehingga tidak balance. Tapi kalau yang B-tree gitu ya, balance tree ini, nah ini dia bisa melakukan self-balance. Oke, kita akan coba simulasikan. Jadi di sini contohnya saya akan memasukkan data 1 ya. Kita insert. Nah, lalu dia akan memasukkan 1 dulu nih, 1 titik dulu. Karena kan baru 1 data. Nah, ketika kita masukkan data misalnya 2, insert. Nah, dia akan di-combine di sini. Jadi di sini tuh ada istilahnya tuh max degree. Max degree itu berapa jumlah maksimal yang diperbolehkan di dalam 1 titik gitu ya. Dalam 1 titik atau node pohonnya itu. Nah, di sini 3. Artinya apa? Kalau udah 3, maka dia akan dipecah gitu ya. Jadi, rantingnya ke bawahnya istilahnya tuh. Oke, coba saya masukkan 3. Ketika saya masukkan 3 kan masuk ke sini ya. 1, 2, 3 di kanan ini. Nanti karena sudah memasuki max degree-nya, sudah maksimal, maka dia akan dipecah. Kita lihat, insert. Masuk 3, nah dia dipecah. Jadi seperti ini. Jadi yang 2-nya di tengah-tengah, 1-nya ke sini, 2-nya ke sini. Jadi dia dipastikan akan balance ya, seimbang. Saya akan masukkan 4. Kita udah bisa kebayang ya, kalau masukkan 4, berarti masukkan ke 2 dulu, dicek. 2 itu berarti lebih dari kan 4-nya, berarti dia masuknya ke kanan. Ketika dicek sama 3, oke lebih dari, berarti dia masuk di kanan 3 di sini nih harusnya ya. Kita coba insert. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan 5 sekarang. Nah, ketika saya masukkan 5, teman-teman sudah kebayang ya, 5 masuk ke 2 dulu, oke ternyata dia lebih besar, dia masuk ke sini, oke lebih besar di sini, nanti di sini otomatis jadi 3 dan dia akan dibalancekan lagi. Oke, kita coba insert. Nah, di sini lihat, jadi 5, nah lihat, dia akan otomatis balance lagi. Jadi selalu melakukan seperti itu. Jadi kita coba masukkan 6 misalnya, gitu ya. Lihat, masukkan 7 misalnya. Nah, dia balance lagi. Nah, setelah dia balance, dia dibalancekan lagi. Jadi pokoknya maksimalnya, max degree-nya itu harus 3. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, dia itu akan selalu balance ya. Di tengah-tengah itu biasanya data yang tengah-tengah itu biasanya ada di paling puncaknya di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan kita bikin strukturnya itu dalam bentuk tree, maka ini proses pencariannya lebih cepat.
Bayangkan kalau tabular tadi, ini ada 7 data, misalnya kita harus nyari dari data pertama, data kedua, data ketiga, dan terusnya sampai data ketujuh. Nah kalau ini enggak, ketika kita proses pencarian, contohnya saya mau nyari data 7 gitu ya, maka yang pertama dicari ke yang paling atas dulu, 4. Oh ternyata ini bukan 7, ternyata 7 itu lebih dari 4. Berarti dia loncat ke sini. Oh ternyata bukan juga, ini bukan 7, dia lebih dari 6, maka dia akan masuk ke sini. Dia dapat di sini. Jadi cukup 1, 2, 3 kali pengecekan dia langsung dapat. Bayangkan kalau misalnya kita lakukan pencarian sekuensial dari yang pertama sampai ke 7. Kita harus 7 kali pengecekan. Tapi kalau ini mirip seperti binary search ya. Kalau teman-teman ikutin tahu algoritma binary search. Jadi istilahnya itu datanya sudah balance gitu ya. Nanti kita akan cari di tengah dulu. Kalau misalnya kurang dari atau lebih dari, nanti dia akan geser ke tengahnya lagi sampai dapat. Dan itu adalah pencarian paling optimal kalau misalnya menggunakan binary search ya. Tapi ya struktur datanya harus bisa dilakukan binary search. Contohnya kalau saya find 7, nah lihat ya, akhirnya dapat di 7 di sini. Seperti itu. Nah ini sedikit simulasi untuk B3 ya. Jadi dengan seperti ini ya otomatis pencarian datanya akan lebih cepat. Nah maka dari itu kenapa banyak orang yang menambahkan indeks ke database gitu ya. Kenapa? Karena ya biar ketika disimpan datanya tidak dalam bentuk tabular lagi, tapi defaultnya kebanyakan menggunakan B3. Dengan begitu otomatis dia akan lebih cepat ya ketika proses pencarian datanya. Oke, mungkin kita kebayang sekarang kalau misalnya kita menambahkan indeks, otomatis proses query jadi cepat. Kenapa tidak kita tambahin aja nih di semua kolom gitu ya. Misalnya kita punya tabel ada 10 kolom, ya udah tambahin aja semuanya pakai indeks. Ya nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Kita harus lihat minusnya ketika kita menambahkan indeks. Jadi kita tahu ya tadi ya, seberapa kompleks ya indeks itu dibuat. Jadi dia harus bikin struktur data contohnya B3 atau balance tree. Nanti setelah itu setiap ada pemasukan data ke sana gitu ya, ke kolom itu, maka dia harus dibikin tree-nya. Dan ketika tree-nya sudah mulai grow, dia harus balance-kan lagi tree-nya gitu ya. Jadi harus benar-benar seimbang agar optimal dilakukan pencarian. Nah, minusnya apa? Jadi kalaupun di sini plus-nya misalnya gitu ya, query cepat ya. Tapi ada minusnya. Minusnya apa? Minusnya otomatis insert atau update jadi lambat. Jadi seperti itu. Jadi kita kena penalti di bagian insert dan update-nya. Jadi walaupun query-nya bakal lebih cepat banget karena kita lakukan menggunakan balance tree. Nah, tapi problemnya adalah ketika kita insert atau update, dia akan jadi lebih lambat ya dari biasanya. Kalau misalnya tabular data, simple ya. Kalau mau insert, ya udah kita langsung insert ke bagian paling bawah, selesai. Kalau misalnya update, ya udah kita cari, dapat datanya, langsung diupdate. Nah, kalau ini tidak seperti itu. Kalau teman-teman misalnya update, insert, ketika insert harus dicek kan tadi, dari atas dulu gitu ya. Dia ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nanti cek lagi apa kiri ke kanan, cek lagi dan seterusnya. Kalau dia harus di insert paling ujung, ya otomatis bakal lebih lambat gitu ya. Nah, kecuali insert di tengah gitu ya. Nah, kalau gimana kalau misalnya update? Update juga sama. Ketika teman-teman ubah, misalnya contohnya teman-teman ubah nilai yang paling atas, misalnya tadinya 004 gitu ya, kita ubah jadi 005. Nah, itu kan otomatis akan mengubah struktur tree-nya. Yang tadinya 4 itu di atas, dia akhirnya harus geser gitu ya. Mungkin ada angka yang lebih kecil atau yang lebih besar gitu ya. Yang akhirnya harus naik atau juga harus turun. Jadi otomatis proses insert dan update-nya akan jadi lebih lambat. Jadi bukan berarti kita bisa menambahkan indeks di semua kolom, ya udah tambahin aja, nggak seperti itu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan mana yang memang kita butuh lakukan query. Kalau kita butuh query-nya cuma ke 1 atau 2 kolom, ya udah tambahkan indeks di situ aja. Jadi yang tidak dibutuhkan melakukan query, kita nggak usah menambahkan indeks. Baik lagi misalnya, tapi saya ada fitur saya bisa nyari di semua kolom. Nah itu yang paling berbahaya sebenarnya. Kalau kita bikin fitur yang bisa nyari di semua kolom, solusi menggunakan balance tree itu sudah bukan lagi solusi. Solusi yang paling bagus itu teman-teman bikin yang namanya search engine atau full text search ya. Nah, banyak database yang memang disediakan untuk melakukan pencarian yang advance seperti ini gitu ya. Jadi kalau memang query-nya cuma 1-2 kolom, pakai indeks biasa aja, balance tree. Tapi kalau pengen beneran semua kolom dan random banget gitu ya jenis query-nya,
Nah, itu lebih baik saya sarankan teman-teman pakainya yang search database. Jadi ini tentang indeks di database.